Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan mengenai komunikasi dalam konseling dengan anggota yang pertama Lora Laila Sari dengan NIM 20102020081. Anggota yang kedua Sri Afriani dengan NIM 2010200200088. Dan anggota yang ketiga Firhat Fatihatur Rahmat Jaya dengan NIM 201020094. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Tak jarang komunikasi yang dilakukan tidak mengenal waktu dan tempat, dimanapun dan kapanpun. Komunikasi dianggap sebagai jalan penghubung dari satu individu kepada individu lainnya. Penggunaan komunikasi digunakan sebagai dasar dalam berbuat, tingkah laku, serta mengembangkan diri. Sehingga komunikasi dianggap sebagai kebutuhan manusia, layaknya manusia saat bernafas. Jika ingin hidup, terutama bersosialisasi, sangatlah memerlukan komunikasi dalam kehidupannya. Secara teoritis, Bernard Carlson dan Gary A. Steiner menyatakan komunikasi didefinisikan sebagai transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Perry dan Franklin menyebutkan bahwa komunikasi merupakan seni mengembangkan dan mendapatkan pengertian di antara orang-orang. Komunikasi juga disebut sebagai proses penukaran informasi dan perasaan di antara dua orang atau lebih dan penting bagi manajemen yang efektif. Baik, akan saya lanjutkan. Macam-macam komunikasi. Ada 3, yaitu komunikasi intim atau intrapersonal, komunikasi interpersonal, dan komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi intim atau intrapersonal. Yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja, seperti berbicara kepada diri sendiri, memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan, memikirkan suatu masalah, mempertimbangkan sampai mengambil keputusan, dan lain-lain. Dalam proses komunikasi intrapersonal, seorang komunikator melakukan pengolahan informasi yang ia peroleh sehingga menjadi pesan yang ia pahami dan diberikan makna. Menurut Buddha, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh satu orang saja atau terjadi dalam individu. Seperti halnya ketika sedang menghayal, seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Adapun fungsi dari komunikasi intrapersonal diantaranya yaitu untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Komunikasi ini akan membantu seseorang atau individu agar tetap sadar akan kejadian sekitarnya.
Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, namun juga tentang bagaimana hal itu dikatakan, bagaimana bahasa tubuh yang digunakan, dan apa ekspresi wajah yang diberikan. Menurut Sangara, komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Sedangkan definisi umum, komunikasi interpersonal merupakan, menurut Enjang, adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi yang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi interpersonal. Yang pertama, membangun dan mempertahankan hubungan baik antara individu. Yang kedua, memberi pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Yang keempat, selesaikan masalah hubungan dengan manusia. Yang kelima, mendapatkan gambaran yang lebih baik lagi. Yang keenam, membantu jalan menuju kesuksesan. Macam komunikasi yang ketiga, yakni komunikasi massa. Yaitu organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Di sisi lain, komunikasi massa juga diartikan sebagai proses komunikasi di mana pesan dari media dicari, digunakan dan dikonsumsi oleh audiens. Dari batasan singkat tersebut, kita dapat melihat bahwasanya karakteristik utama komunikasi massa adalah adanya media massa sebagai alat dalam menyebarkan pesannya. Jadi, komunikasi konseling merupakan suatu proses pemindahan dan penyampaian informasi, pemikiran dan sikap antara konselor kepada konseli yang terjadi pada konteks tertentu, menuai pengaruh tertentu, dan ada kesan untuk melakukan umpan balik sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi di antara kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.